Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda, bagaimana kabar kalian semua? Pasti sehat-sehat saja kan? Berjumpa lagi dengan Ibu Dini di materi sejarah keterkaitan manusia dalam konsep ruang dan waktu. Nah, bagaimana pembahasannya? Kita simak yuk video berikut ini. Oke? Dan waktu dalam sejarah. Ruang adalah konsep yang paling melekat dengan waktu, dan ruang juga merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa-peristiwa sejarah dalam perjalanan waktu. Menelaah suatu peristiwa itu berdasarkan dimensi waktu tidak dapat terlepas dari ruang waktu terjadinya peristiwa tersebut. Jika waktu menitik beratkan pada aspek kapan peristiwa itu terjadi, maka konsep ruang menitik beratkan pada aspek tempat di mana peristiwa itu terjadi. Nah, masa lampau itu merupakan sebuah masa yang sudah terlewati, tetapi masa lampau bukan merupakan suatu masa yang final, terhenti, dan tertutup. Maka, lampau itu bersifat terbuka dan berkesinambungan, sehingga dalam sejarah, masa lampau manusia bukan demi masa lampau itu sendiri, dan dilupakan begitu saja. Sebab sejarah itu berkesinambungan ya. Apa yang terjadi di masa lampau dapat dijadikan gambaran bagi kita untuk bertindak di masa sekarang, dan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Sejarah dapat digunakan sebagai modal bertindak di masa kini dan menjadi acuan untuk perencanaan masa yang akan datang. Nah, jadi penjelasannya seperti itu. Jadi, kalau misalkan masa lampau itu dihilangkan dalam pemikiran kita, itu tidak bisa ya, karena kita harus seburuk apapun masa lalu yang pernah kita miliki, kita harus menerimanya untuk dijadikan sebagai acuan maju ke depannya. Jadi sehingga peristiwa masa lampau yang sudah terjadi yang tidak kita inginkan tersebut tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Seperti itu. Sudah bisa dipahami? Baik, lanjut ya. Nah, konsep waktu mencakup 4 hal penting. Yang pertama, perkembangan, di mana perkembangan itu merupakan suatu keadaan masyarakat dalam suatu periode tertentu dalam sejarah perkembangan dan disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya. Yang kedua, kesinambungan adalah suatu kondisi terkadang tidak melahirkan kondisi baru, melainkan tetap diwariskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat. Yang ketiga, pengulangan adalah fenomena yang pernah terjadi sebelumnya terulang kembali pada sesudahnya dan masa sekarang. Dan yang keempat, perubahan merupakan masyarakat yang membentuk praktik yang baru dan beda sama sekali dengan praktik sebelumnya. Perubahan berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Apa sih hubungannya konsep ruang dan waktu dalam sejarah? Ada yang tahu di sini? Nah, hubungannya konsep ruang dan waktu merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahannya dalam kehidupan manusia sebagai subjek atau pelaku sejarah. Segala aktivitas manusia pasti berlangsung bersamaan dengan tempat dan waktu kejadian. Nah, manusia selama hidupnya tidak bisa lepas dari unsur tempat dan waktu, karena perjalanan manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri pada suatu tempat di mana manusia itu hidup atau beraktivitas. Konsep waktu dalam sejarah meliputi dua hal, yaitu proses kelangsungan dari suatu peristiwa dalam batasan waktu tertentu, dan yang kedua, kesatuan kelangsungan waktu.
yaitu pada waktu masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, agar lebih jelas dalam memahami tentang konsep ruang dan waktu dalam sejarah, perhatikan contoh berikut. Contohnya seperti pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, balik lagi ya. Nah, di mana proses ini dilaksanakan di dalam suatu tempat, bukan di dalam ya, melainkan di suatu tempat dan waktunya pun sudah jelas. Nah, yaitu tempatnya di peristiwa Soekarno sebagai pembaca naskah dan di sebelahnya tampak Dr. Andes Muhammad Hatta dan sejumlah tokoh lainnya. Sedangkan ruang bahwa peristiwa tersebut berlangsung di halaman rumah Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Adapun waktu menyangkut kapan peristiwa tersebut berlangsung, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, bagaimana? Sudah bisa dipahami sampai sini? Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti dilanjut lagi materi selanjutnya di minggu depan ya. Bung Karno berkata, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Sedangkan perjuanganmu lebih sulit karena melawan Nah, Ananda, pasti kalian telah paham tentang materi tersebut kan? Untuk itu, jangan bosan-bosan untuk terus like, comment, subscribe, and share channel YouTube Ibu agar Ibu makin semangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran sejarah berikutnya. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.